Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Haleluya. Saudara, kita percaya hari ini kita datang di tempat ini bukan suatu kebetulan, amin saudara. Bukan suatu rutinitas kita ada di tempat ini saudara. Tapi hari ini sama-sama di tempat ini saudara, kita rindu menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang besar dalam setiap kehidupan kita, amin saudara. Mari yang sepakat sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar hari ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, melekat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, kami siap menyembah Engkau Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kepada Engkau Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku. Katakan kuasa-Mu bebaskan hidupku Tuhan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Mari bersama-sama nyatakan saudara. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan. Katakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Nyatakan satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Nyatakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Bawa kami lebih lagi Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah urapan-Mu mengubahi. Mari sama-sama angkat suaramu sembah Tuhan. Oh
setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, sama-sama angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidup. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, amin, bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Nyatakan urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Mengalir penuhi kami Tuhan, mengalir penuhi kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, yeah. Mengalir penuhi setiap kami Tuhan, Roh Kudus penuhi kami Tuhan, dengan api Roh-Mu Tuhan. Korata kamaya syakana. Bekerjalah ya Roh Kudus.
Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Orang-orang bersuka cita ada di tempat ini, amin. Siap menari bagi Tuhan Yesus, amin. Sorakan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan pujian kami yang terbaik hari ini Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus.
tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Come on. Setiap kami yang percaya, kuasa-Mu dahsyat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Ayo umat Tuhan sama-sama katakan come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Yes. Yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari merindukan Tuhan sama-sama katakan come on. Kami rindukan kuasa-Mu. Terjadi Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Siap semua come on. Say what? Say. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di Amin. mujizat dinyatakan. Dengan iman sama-sama katakan come on. Say. Tepuk tangan sama come on. Engkau pemilik setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang bertata setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan kami. Katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, 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 oh. Kami rindukan Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Everybody say what? Say. datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Kami declare pada Engkau Tuhan. Great is our God. Say, say. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Saya mau dengar semua Tuhan, semua katakan pada Tuhan. Come on. Great is our God. Tepuk tangan come on. Kami percaya kuasa Tuhan tercurah mengalir tempat ini. Kami bangkit menjadi pemenang. Yang sepakat katakan amin. Hey. Mari saudara, katakan dengan imanmu pada Tuhan. Katakan come on. Kami rindukan Amin. kebangkitan pasti terjadi. Mari merindukan kebangkitan sama-sama katakan kami rindukan Tuhan. Come on. Kami rindukan Terjadi atas hidup kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami katakan kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Mari sekali lagi sama-sama dikira dengan iman katakan come on. Kami rindukan Terjadi Tuhan. dan pasti terjadi. Siap semuanya? Come on. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Mari jemaat yang terkasih, kita mengangkat tangan kita memberkati Indonesia. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Ada shalom di bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah penduduknya, diberkatilah mata pencariannya, diberkatilah lumbung-lumbungnya. Indonesia semakin kuat dan tangguh di segala aspek kehidupan. Tuhan memberkati Presiden dan wakilnya, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Kiranya diberikan hikmat dalam memimpin dan menyelesaikan setiap permasalahan di bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Pak Niko. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah kesehatannya, dan lewat pelayanan hamba-Mu dimanapun berada, semakin membawa banyak jiwa mengalami pertobatan di era Pentakosta ketiga ini, hingga membawa api Pentakosta hingga ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Gembala CK7 terkasih, Dr. Yanto. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah pelayanannya, bahkan profesinya sebagai seorang dokter. Kiranya lewat pengembalaan hamba-Mu di CK7 semakin bahwa jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, bertumbuh berakar di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Kiranya generasi ini semakin hari semakin cinta akan Engkau, semakin melekat kepadamu, semakin tangguh dan menghasilkan generasi-generasi yang kuat dan tangguh di dalam firman-Mu. Jemaat yang terkasih, Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Jangan takut dan gentar dalam menghadapi hari-hari ini. Tetaplah kuat dan bertumbuh berakar di dalam firman-Nya. Dan bangkitlah, maka akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Silahkan kembali duduk Bapak Saudara. Baik, hari ini kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini. Apakah ada? Boleh mengangkat tangan jika ada. Apakah ada? Ada di tengah? Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir, silakan untuk men-scan QR Code yang ada di depan layar. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan Bapak Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Baik, jika sudah sama-sama saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama doa persembahan. Kita angkat persembahan di tangan kita. Kita akan katakan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples.
Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Februari 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang berbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Menyatakan kepada Engkau Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur pada Tuhan, katakan ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan Tuhan, banyak yang Kau berbuat. Ya amin Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indah terjadi Tuhan, terjadi di hidupku. Kami punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, oh Bapa. Ku bersyukur untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur, nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, tak ada lembah gelap. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hati. Amin, amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menumpang. Nyatakan, tak ada lembah gelap. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Kami percaya, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Ada Yesus bersama dengan kami Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Hanya Kau ku percaya. Apapun keadaan kami declare Tuhan. Yesus,
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Katakan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya. Haleluya. Adalah namanya Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Dan sebentar lagi diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana, agar semua yang hadir dapat mengerti dan memahami. Terima kasih kalau teknologi boleh menjadi bagian kami pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya ini semua kami gunakan untuk satu tujuan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan semua kami yang hadir diberkati. Terutama adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah. Saya boleh diberi kesempatan kembali melayani di gereja yang luar biasa. Dan saya boleh berdiri di hadapan jemaat GBI PRJ yang sangat mengasihi Tuhan dan yang sangat dikasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, haleluya. Saudaraku yang terkasih, saudara setuju dengan saya, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya Dia sangat baik dan Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu ada di hidup kita di setiap saat. Dan saya percaya Tuhan ingatkan kita semua, bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar saja firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama membaca dari Yakobus 1 ayat 22. Saya ajak kita baca dengan suara keras. Kita percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mulai. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, saya yakin saudara dan saya setuju dan sepakat bahwa Tuhan Yesus baik. Sebelum saya melanjutkan tentang ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat saudara sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Satu ketika saudaraku, ada seorang yang bertanya kepada temannya. Jadi A bertanya kepada B. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Gampang berapa saudara? 2. Si B menjawab sama seperti saudara. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Namun B berkata, Tuhan memberikan kepada saya bukan hanya 2, tetapi 24 saudara. Maka A berpikir, wah B ini enak sekali ya. Mungkin karena dia dekat dengan Tuhan jadi dia kaya raya. Jadi uangnya banyak gitu ya. Seringkali maaf nih saudara, orang-orang sukanya berpikir seperti itu. Padahal saudara, maksud dari si B 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya dia mau menyampaikan ketika hari Minggu seperti hari ini saudara, kita ada di gedung gereja kurang lebih 1,5 jam, 2 jam.
Tapi Tuhan berikan kepadanya sepanjang hari Minggu ini 24 jam. Kita bisa menikmati banyak hal. Bisa makan bersama-sama dengan keluarga, istirahat, nonton TV, jalan-jalan. Bukankah dia sangat baik? Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus sangat baik. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus sangat baik. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika si B berkata 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun dia berkata Tuhan memberikan kepada dia 24. Artinya yang dia berikan sebenarnya hanya sedikit. Yang kita kembalikan itu hanya sedikit. Namun yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya sangat banyak. Amin. Makanya harus bersyukur saudara. Saudara, ketika engkau dan saya menggunakan kemampuan kita. Kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang belum kita pikirkan, artinya yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat jemaat GBI PRJ. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tadi ketika puji-pujian saya angkat handphone saya ambil video, saya tag Instagram GBI PRJ. Karena saya suka melihat orang-orang suka memenuhi media sosialnya dengan foto makanan, foto lain-lain. Sesekali bikin berbeda saudara. Penuhi media sosial saudara dengan suasana ibadah, dengan pesan-pesan yang saudara diberkati. Kemudian tag GBI PRJ supaya follower saudara melihat dan mereka ada kerinduan untuk datang bersama-sama beribadah dengan saudara. Amin. Saudara, saya kembali lagi kepada yang tadi saudaraku. Saya akan melanjutkan dari apa yang tadi kita baca. Kita akan sama-sama lihat saudara dari apa yang kita baca tadi. Firman Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar, selalu kita dengar. Kemudian setelah kita dengar, karena saudara dan saya diberikan free will atau kehendak bebas, maka kita dapat memilih menjadi pendengar saja atau menjadi pelaku firman Tuhan. Betul ya saudara ya? Nah, kalau kita menjadi pendengar saja, kata firman Tuhan, itu seperti menipu diri. Saudara, tadi sebelum datang ke gereja, saya yakin semua kita sudah melihat wajah kita di cermin. Betul nggak Bapak Ibu ya? Sudah melihat wajah di cermin dong ya? Apakah bedanya rata atau tidak? Rambutnya sudah rapih atau tidak? Nah, orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian menjadi pendengar saja, dikatakan dalam firman Tuhan seperti menipu diri. Artinya dia seperti orang yang melihat wajahnya di depan cermin sebentar saja, kemudian dia segera pergi dan melupakannya. Cermin yang dimaksud adalah firman Tuhan. Jadi ketika orang yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan, dia melihat wajahnya di depan cermin, dia melihat firman Tuhan katakan apa, tapi dia nggak mau menjadi pelaku firman Tuhan, maka dia pergi dan dia segera melupakannya. Tetapi bersyukur pada Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara dan saya, jemaat GBI PRJ, kita adalah pelaku firman, katakan amin. Maka firman Tuhan katakan, orang yang melakukan firman dikatakan berbahagia. Berapa banyak yang percaya engkau adalah orang yang berbahagia? Lambaikan tangan tinggi, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya percaya saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Saya angkat ada satu gambar saudaraku. Ya, pasti pernah lihat dong ya. Gambar ini kan gambar lato-lato. Saya di bandara beberapa kali ketika mau pelayanan. Di bandara pun bunyi lato-lato, saudara. Ya, di berita televisi juga lato-lato. Saya kemarin ketika jalan, seorang bapak terus kemudian bawa anaknya dibonceng, sepanjang jalan anaknya main lato-lato. Hebat sekali saudara, masih kecil lagi saudara. Kita tentunya tahu yang namanya lato-lato, betul ya? Tapi saya yakin tidak semua yang datang hari ini bisa main lato-lato. Saya juga nggak bisa saudara. Jadi kita tahu tapi kita belum tentu bisa. Ini contoh kecil. Nah, jangan sampai kita tahu firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sangat menyedihkan, betul nggak? Saya yakin saudara dan saya, orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan, maka kita harus tahu bahwa ini ada tema Doing God's Word. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara dan saya dipilih untuk melakukan firman Tuhan. Karena engkau dan saya adalah umat pemenang.
Bahkan firman Tuhan katakan, bukan saudara dan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Berarti engkau sangat spesial dong, betul nggak saudara? Lihat kanan kiri, orang-orang spesial semua yang duduk bersama-sama saat ini. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya gambarkan orang yang melakukan firman, saudara. Saya gambarkan orang yang melakukan firman dalam Alkitab juga dicatat. Kalau saudara lihat, misalnya ada rumah yang saya akan tayangkan di multimedia, saudara. Orang yang melakukan firman Tuhan, mendengar kemudian melakukan, seperti membangun rumah di atas batu-batu, saudara. Wah, di atas batu-batu ya. Ini adalah batu. Apabila datang banjir, saudara. Apabila datang banjir, apabila datang masalah dan persoalan, batu ini tetap kuat. Rumah ini tetap bisa dibangun dengan luar biasa. Orang yang melakukan firman Tuhan, seperti saudara dan saya, sedang membangun sesuatu di atas batu yang keras. Sehingga ketika datang masalah persoalan, kita tidak gampang menjadi lemah. Ketika datang masalah persoalan, saudara dan saya tidak gampang menyerah. Bahkan kan kita akan sering bahkan menyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Gak menyerah, saudara. Saudara, kalau segala sesuatu mudah, maaf ya saudara ya, kalau segala sesuatu mudah, semua orang jadi orang sukses. Tapi justru kadang-kadang kita melewati masalah, tantangan, persoalan, disitulah kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan, jemaat GBI PRJ, orang-orang yang dikasihi Tuhan, tetap bertahan, tidak menyerah karena Tuhan menyertai. Amin. Tapi ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini contoh, terus kemudian tidak melakukannya, itu seperti membangun rumah di atas pasir, saudara. Betul ya? Kalau bangun rumah di atas pasir, maka ketika datang masalah, datang banjir, ini semuanya hilang, saudara. Habis, rumahnya akan roboh. Betul, saudaraku? Maka kita akan belajar bersama-sama, Tuhan berikanlah kemampuan kepada kita semua. Tuhan kiranya memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, Tuhan tiba di satu tempat dekat Danau Genesaret, kemudian ada nelayan-nelayan sudah membasuh jala. Kenapa mereka membasuh jala? Karena mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Kemudian Tuhan naik ke salah satu perahu. Tuhan mengajar. Ini saya melihat orangnya hebat juga loh. Udah gagal, capek, gak terima apa-apa, mau pulang. Tiba-tiba Tuhan pakai perahunya saudara. Dia kasih loh saudara. Ini artinya kita mau belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kemudian Tuhan mengajar saudara dari atas perahu. Setelah Tuhan mengajar, Tuhan menyuruhnya untuk menebarkan jala. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, yang Tuhan suruh ini orang yang sudah punya pengalaman saudara. Orang yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah punya kemampuan, dan dia mengerti. Dan orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Saudaraku yang terkasih, kalau saya gambarkan, kita kan jalani hidup sekarang ini ya, ini sekarang. Ini misalnya seperti ini, ya ini sekarang. Terus yang sebelumnya itu ada di sini, sebelumnya dan ini kan yang akan datang, saya singkat deh saudara. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, maaf kalau kita hidup di sekarang ini, kemudian kita berkata, Tuhan tapi sebelumnya sampai sekarang ini aduh banyak hal yang aku lakukan kayaknya susah ya, belum ada dampak apa-apa gitu. Tapi mari kita belajar. Orang itu berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan firman Tuhan. Bilang yuk, katakan sama-sama dengan saya. Karena engkau Tuhan. Lebih keras, karena engkau Tuhan. Aku akan tetap lakukan. Aku akan tetap lakukan. Aku menjadi pelaku firman Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sangat banyak. Jadi mungkin kita berada dalam kondisi seperti sekarang ini nih. Kita bilang, aduh sebelumnya saya udah melakukan banyak hal tapi kok kayaknya biasa-biasa. Saudara, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya
mengenai saudara dan saya. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Maka saya berdoa di dalam nama Yesus. Mulai dari sekarang sampai seterusnya. Kita semua akan melihat banyak hal yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan firman itu digenapi. Apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum timbul dalam hati. Tuhan sudah sediakan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Ini yang kita mau belajar sama-sama. Sebenarnya sederhana gitu. Apa sih maksudnya? Pelaku firman. Nah, ya, udah tahu kan? Udah tahu tapi nggak gampang saudara. Saya sempat beli lato-lato, saya bilang anak saya kita coba gitu kan saudara. Waduh tangannya biru-biru saudara. Lagi begini, aduh kena tangan saudara. Ada dia udah mulai rasa enak, kayaknya udah mulai jadi nih. Tiba-tiba di tengah gak jadi dia, kena lagi tangan saudara. Ya itulah, ketika kita berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita melewati tantangan di dalamnya saudara. Iya kan? Tapi saya yakin, kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu saudara yang kita akan sama-sama katakan. Karena dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Saudara, saya akan tampilkan sebuah bagan saudara tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan belajar sama-sama. Jadi sederhana saja. Kalau yang ke kanan itu orang yang mau belajar, ke atas itu yang dengar firman Tuhan. Kita bahas dulu saudara. Yang kiri bawah adalah orang yang tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak mau belajar. Artinya orang seperti ini, maaf saudara, pandemi sekian lama telah mengubah hidupnya bukan lebih baik. Tapi dia menjadi malas, sudahlah kayaknya enak juga di rumah, udah gak usah gereja. Kadang bilang ibadah online pun kadang-kadang gak ikut. Ya toh. Ini tipe kiri bawah, ini bukan jemaat GBI PRJ. Amin. Yang kedua, kiri atas. Orang yang dengar firman Tuhan, tapi tidak mau belajar. Nah ini tipe orang yang rutinitas, artinya ke gereja, kalau nggak ke gereja nggak enak gue. Datang aja lah ke ibadah, nggak enak kan kalau nggak datang. Terus gimana? Dengar firman, ya pokoknya santai-santai lah. Nanti pulang udah lupa apa yang didengar. Nggak terima apa-apa. Saya percaya yang kedua ini juga bukan jemaat GBI PRJ. Amin. Yang kanan bawah saudara, kanan bawah. Orang yang tidak mau dengar firman Tuhan tapi mau belajar. Nah cuma saudara bayangkan, dengar firman Tuhan gak mau, ibadah gak mau tapi mau belajar. Belajarnya sama siapa saudara? Itu dia bersandar pada pengertian sendiri, benar gak saudara? Akhirnya orang seperti ini setiap saat selalu membenarkan dirinya. Gak bisa terima masukan orang lain. Ketika dia omongin, kamu tahu apa? Iya kan? Karena dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan ini juga bukan jemaat GBI PRJ. Namun yang kanan atas, ini jemaat GBI PRJ. Coba lambaikan tangan dulu saudara, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan mau belajar. Saya yakin saudara, orang dengar firman Tuhan, mau belajar menjadi pelaku firman, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, kualitas itu akan menentukan hasil saudara. Saudara kalau kerja, udah asal-asalan aja. Gak usah begitu deh, ibu-ibu pergi ke pasar, beli sayur, beli daging, beli segala macam, pulang. Terus udah asal-asalan, taruh garam sembarangan, taruh apa pokoknya sembarangan. Apa bisa jadi tuh masakan itu enak? Gak bisa saudara. Pasti ibu-ibu udah tahu banget nih, ini harus dipotong seperti apa, harus seperti apa, sampai jadi enak. Kalau masak aja, kita harus tahu ada resepnya, ada cara-caranya. Berapa lama harus dimasak. Kehidupan kita harus atur lebih daripada hanya sekedar memasak. Saudara, betul gak saudara? Kita jago untuk masak, melakukannya. Memasak bagus gak masalah. Tapi hidup kita dengar firman Tuhan lebih daripada sekedar masak. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang ada di kanan atas, kita perlu yang namanya iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Lebih keras, iman. Faith. F-A-I-T-H. Ada 5 pesan. Ibadah pertama saya akan bahas pesan yang bagian awal. Dan ibadah yang kedua saya akan lanjutkan. Dan saya percaya ini pasti menjadi berkat buat kita semua.
Saudaraku, ada 5 pesan yang dibagi dalam 2 ibadah ini. Dan kita akan sama-sama lihat pesan yang pertama, faith kan. F dulu saudara, fokus. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Harus fokus. Fokus pada apa yang Tuhan percayakan. Saudara, satu ketika nih ya, satu ketika. Ada seorang anak, dia pulang dari gereja, dia berkata kepada ayahnya, "Papa, aku minggu depan gak mau ke gereja lagi." Duh, bingung, kenapa aku gak mau ke gereja lagi? Papanya tanya dong ke dia, "Kenapa sih nak, kok gak mau ke gereja lagi?" Kemudian dia bilang bahwa, "Aku melihat sih Pak, Mah, setelah pulang gereja tuh orang-orang gereja tuh munafik gitu. Di gereja semua baik-baik, ketika pulang gereja ceritain orang, kemudian ada yang emosian." Ini bukan di jemaat GBI PRJ, ya tahu ini kan contoh. Kemudian saudara, ayahnya berkata kepada dia, "Boleh nggak nak, kamu minggu depan ke gereja lagi. Jadi jangan buru-buru terus kemudian tidak ke gereja. Minggu depan ke gereja lagi. Kemudian Papa minta minggu depan kamu bawa gelas, ya ini gelas kira-kira. Terus isinya air penuh. Setelah pulang gereja, gelas yang isinya air penuh ini kamu tolong bawa keliling gereja setelah pulang gereja." Jadi gelas yang ini dibawa gitu kan. Gak boleh tumpah loh nak. Iya baik, gak boleh tumpah. Dia jaga baik-baik gelas ini. Aduh, jangan sampai tumpah, jangan sampai tumpah. Dia bawa saudara. Setelah sampai di rumah saudara, ayahnya bertanya, "Nak, kamu ketemu gak sama orang-orang munafik?" Tahu jawab anaknya apa saudara? "Wah aku gak tahu. Wong aku lagi fokus jangan sampai airnya tumpah dari gelas." Betul kan saudara? Gak tahu. Loh, lihat gak ada orang yang ceritain orang tadi gak? "Ya aku gak tahu Pak. Gimana kalau air tumpah dari gelas?" Ya kan? Ketemu gak sama orang-orang yang tadi habis pulang gereja emosian? "Ya aku juga gak tahu, wong aku lihat gelas airnya gak tumpah." Nangkap sampai di sini saudara? Ayahnya berkata kepada dia, "Nak, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani kalau ketika kita datang ke gereja kita lihatnya orang lain. Gak ada yang sempurna. Fokuslah pada firman Tuhan. Engkau akan mengalami banyak hal yang luar biasa." Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Fokus saudara. Tidak mudah memang. Tapi saya percaya sesuatu yang telah Tuhan siapkan buat setiap kita, itu akan berdampak dahsyat. Saudara akan lihat sama-sama tentang fokus. Dan kita akan sama-sama lihat ayat firman Tuhan Kejadian 6 ayat 22. Mari kita baca dengan suara keras. "Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya." Saudara, ada kata lalu Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Gak dibilang lalu Nuh coba melakukan tapi ternyata ya dia lakukan setengah-setengah. Enggak, tepat saudara. Ketika kita baca ayat ini mungkin kita berpikir, ya gampang lah. Gak gampang saudara. Nuh itu bangun bahtera bukan seperti biasanya. Bukan bangun bahtera dekat perairan, bangun bahtera di tepi sungai gitu, enggak saudara. Dia bangun bahtera jauh, maka akan ada banyak orang yang mungkin akan menertawakan dia. Ngapain sih ini orang gitu kan saudara. Kadang-kadang ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika kita bawa diri kita sungguh-sungguh sama Tuhan, pagi-pagi udah datang seperti ini saudara. Mungkin ada teman-teman yang pikir, ya gak bisa santai dulu, kita lagi mau santai-santai dulu nih jalan-jalan dan lain-lain. Kadang-kadang mungkin kita juga ditertawakan, tapi saudara fokus apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah, fokus aja lakukan itu. Karena ketika kita beribadah, kita bersekutu, kita dengar firman Tuhan. Firman itu yang kita dengar, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Betul saudara? Ketika iman kita bertumbuh, maka ada firman Tuhan berkata begini, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana caranya kita mau lawan kerjaan setan, lawan apa yang setan lakukan dalam pikiran kita, intimidasi terus. Gimana caranya dengan iman yang teguh? Gimana caranya iman yang teguh? Banyak dengar firman Tuhan. Datang ke gereja. Betul saudara? Dia fokus saudara. Mari kita lihat sama-sama. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Ini saya coba simpulkan sederhana. Tapi sebenarnya lebih detail lagi saudara. Dalam Kejadian 6 ayat 14-21. Itu dikatakan buatlah bahtera dari kayu gofir. Kemudian berpetak-petak.
Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kalau kita buka di Alkitab ukuran hasta itu ada ditulis atau di Google 40 sekian senti. Saya tanya sama orang-orang di Israel, mereka bilang ukuran hasta kira-kira seperti ini saudara. Berapa ya? Ini mungkin 45 senti juga kira-kira. Jadi kalau panjangnya seperti ini besar sekali loh bahteranya saudara. Coba saudara bayangkan ya, kita coba lihat sama-sama bayangkan kalau ukuran bahtera ini. 300 hasta itu kira-kira berapa? 300 hasta itu kira-kira kali 45 cm sama dengan kira-kira mungkin 135 mungkin ya meter mungkin saudara ya, kira-kira seperti itu. Saudara, lapangan sepak bola saudaraku, mari kita coba lihat sama-sama. Lapangan sepak bola kira-kira ukuran panjangnya berapa? 100 sampai 110 meter kira-kira. Bahtera Nuh itu panjangnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira mungkin lebih panjang dari lapangan sepak bola. Jadi ini kalau saya gambar yang merah ini, lebih panjang dari lapangan sepak bola. Besar nggak saudara kira-kira? Besar. Gampang nggak? Gampang nggak saudara? Nggak gampang. Dan dikatakan dalam Alkitab, dia melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak gampang, tapi karena dia fokus, dia bisa melakukannya. Mungkin orang yang lewat akan meledek, ngapain sih lakukan itu? Dan mungkin keluarganya juga bilang ngapain, tapi keluarganya enggak mendukung dia. Saudaraku, mari kita belajar. Untuk menjadi orang yang dapat melakukan firman Tuhan, membutuhkan iman. Iman itu terdiri dari 5 huruf. Dan pesan yang pertama buat kita, fokus. Belajar saudara untuk fokus. Saya kalau berjumpa sama teman-teman yang para pebisnis, mereka suka bilang begini, kalau mau deal bisnis itu biasanya enak duduk di restoran. Mungkin betul ya, Bapak Ibu di sini kan banyak juga yang para pebisnis kan. Karena katanya kalau perutnya lapar itu susah untuk berpikir. Jadi mesti duduk di restoran dulu, betul ya, makan sedap-sedapan. Terus kemudian dealnya mungkin lebih oke. Saudara, saya ingin ajak saudara melihat sesuatu ya. Sesuatu akan sulit didiskusikan apabila perut sedang kosong. Ini menurut orang-orang kan. Demikian pula saudara. Seseorang akan sulit untuk fokus apabila kosong akan firman Tuhan. Benar gak saudara? Kalau kita kosong firman Tuhan, cuma datang rutinitas aja nggak masuk firman itu, maka apa yang kita bisa lakukan? Nggak ada dasarnya. Maka ketika saudara dengar firman Tuhan, perlu kan kadang-kadang kita catat, kita foto, kita videoin, kemudian kita ingat-ingat saudara, dan kita bawa pulang, dan kemudian menjadi berkat. Karena seringkali kalau ditanya, tadi gimana di gereja? Oh, aku diberkati sekali. Lalu diberkatinya apa? Cerita lucu yang diingat saudara, bukan firman Tuhannya. Cerita-cerita itu nggak apa-apa saudara ingat. Jadi ibarat ya saudara, ibarat kalau ada pohon, saudaraku yang terkasih ya, kan ada ranting, ada daun-daun. Cerita itu daun-daunnya. Tapi jangan cuma ingat daun-daun saja, ingat keseluruhan. Pohon itu tema. Tema itu adalah pelaku firman hari ini, betul ya? Ranting-ranting itu adalah pesan. Pesan yang pertama adalah fokus. Nah nanti daun-daun itu adalah contoh-contoh. Itu nggak apa-apa kalau diingat contoh-contoh. Tapi harus ingat secara keseluruhan. Supaya kita pulang bawa sesuatu yang menjadi berkat buat kita dan buat keluarga kita. Sekarang kita akan lihat sama-sama saudaraku yang terkasih pada pesan yang kedua, faith. Jadi kalau faith tadi F itu adalah fokus, pesan yang kedua adalah apa saudara? Action. Gampang dengarnya, tapi apakah kita mau melakukannya itu tidak mudah. Saudara, saya ajak saudara untuk membaca sama-sama tentang action ini dari Markus 5 ayat 27, yuk kita baca dengan suara keras. Dia sudah mendengar berita-berita tentang, saudara dan saya sudah sering mendengar firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah sering dengar firman Tuhan? Lambaikan tangan tinggi, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi prosesnya begini saudara, perempuan
12 tahun pendarahan ini sudah mendengar tentang Yesus. Setelah dia sudah mendengar, langkah berikutnya dia beriman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus gimana saudara? Langsung sembuh? Enggak, action. Amin saudara? Pelaku firman itu akan mengerti yang namanya melangkah. Katakan sama-sama dengan saya, melangkah. Saudara dan saya sudah mendengar kan firman Tuhan, sudah sering mendengar. Kita juga beriman, aku percaya. Aku percaya, begitu ya saudara ya. Yes, amin, begitu ya. Tapi jangan cuma sebatas mendengar terus percaya, tapi juga harus melangkah. Setuju saudara? Melangkah. Kadang-kadang ketika kita mau melangkah kita berkata, tapi susah sekali, bagaimana caranya melangkah? Aduh susah. Saudara, untuk melangkah memang kadang-kadang tidak gampang. Kenapa saudara? Karena ketika kita mau melangkah semua perjalanan baik-baik saja itu oke. Tapi bagaimana ketika kita mau melangkah tapi perjalanannya penuh dengan tantangan atau ada hambatan, tantangan besar di depan kita. Misalnya saudara, di depan ini ada tembok 2 meter. Maaf saya gambarnya sederhana sekali, ada orang di sini. Bisa nggak dia lompat 2 meter itu? Bisa nggak saudara? Ada tembok 2 meter terus kita disuruh lompat, bisa nggak? Kita bilang gak bisa. Atau mungkin bukan gak bisa, gak mau. Kenapa sih, aduh 2 meter susah. Iya kan? Tapi saudara, bagaimana kalau ada ancaman di belakang? Misalnya dikejar sama hewan buas. Pertanyaan, bisa lompat gak? Ada ancaman. Ada ancaman di belakang, saya yakin saudara, tembok yang 2 meter ini, orang ini bisa lompat. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Jemaat GBI PRJ, saya yakin tantangan seberat apapun, sebesar apapun, jika Tuhan di pihak saudara dan saya, siapakah lawan kita? Kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita saja yang gak mau saudara, benar gak? Kadang-kadang kita saja yang gak mau. Saya ingat mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi ada keluarga yang dia punya usaha mesin fotokopi, saudara. Ya, puluhan tahun yang lalu. Terus kemudian di pertokoan itu mengalami kebakaran. Jadi ada sederet itu kebakaran, saudara. Ada keluarga kami usianya bukan muda lagi, saudara. Pada saat itu udah lebih tua dari saya. Dia bisa angkat mesin fotokopi, saudara. Dari tokonya. Sampai ke rumahnya yang mungkin memang tidak terlalu jauh. Dia angkat saudara sampai di sana. Setelah sampai di rumah ditanya, loh ini tadi mesin siapa yang bawa? Dia yang bawa saudara. Suruh angkat lagi bisa gak? Enggak bisa. Berat sekali. Tapi kenapa tadi bisa? Ada desakan, ancaman. Tapi contoh itu kan bukan berarti saudara harus lakukan terus, bukan. Maksudnya begini, kita ini sebenarnya mampu. Karena Tuhan yang kasih kemampuan buat kita, betul gak? Tapi pertanyaannya, kita ini mau apa enggak? Ya enggak saudara? Action ini mau apa enggak? Simple itu, sesimpel itu. Kalau kita mau, kemampuan datang daripada Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kalau kita mau, kemampuan itu datangnya daripada Tuhan. Masalahnya kita mau atau tidak. Saya yakin dan percaya, di dalam nama Tuhan Yesus, saudara mau. Ketika saudara mau, maka Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Nah kembali lagi saudara kepada action. Saya akan bahas cuman mungkin 2 pesan ini karena yang berikutnya akan di ibadah kedua. Saudara kita lihat sama-sama tentang action ini. Mari renungkan dulu sesuatu hal yang saya percaya ini boleh menjadi berkat. Yuk baca, mau difoto juga boleh. Supaya kita renungkan sama-sama ya. Yuk renungkan. Menunggu hebat dulu baru mulai atau mulai dulu untuk menjadi hebat. Saudara mau yang pilih yang mana? Menunggu hebat dulu baru mulai atau mulai dulu untuk menjadi hebat? Jemaat GBI PRJ mulai dulu, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Tepuk tangan yang hebat. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik karena waktunya sudah selesai. Saudara, untuk memulai sesuatu kadang-kadang berat. Kapal, sudah kapal, saya udah gak gambar lagi deh, ini kapal nih. Kalau keluar dari dermaga, dia akan lurus sendiri saudara.
Nangkap ya, ini istilah gampangnya. Kapal keluar dari dermaga akan lurus sendiri. Dia akan jalan sendiri dengan baik. Mulai dulu. Memang kadang kita nggak mampu. Tapi Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Makanya kan kita butuh Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus bagi setiap saudara untuk mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Satu ketika ada katak, ada belalang, terkurung dalam dus. Lama dia terkurung. Akhirnya dia bisa keluar dari dus itu. Wah, dia senang sekali. Dia berjumpa dengan kawanan belalang yang lain. Dia melihat teman-teman yang lain yang kurang lebih usianya mungkin sama. Teman-temannya bisa melompat dengan sangat tinggi. Dia mencoba untuk mengikuti tapi gak bisa. Dia bertanya kepada teman-temannya, kok kalian bisa lompat tinggi, aku gak bisa. Temannya bilang, mungkin kamu sebelumnya tinggal di tempat yang salah. Artinya ada dalam kotak sehingga dia gak bisa lompat tinggi. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita menjadi tumpul. Apa itu? Kecewa, sakit hati, putus asa. Kata-kata dari teman yang berkata tidak ada hari depan, tidak ada masa depan. Tapi hari ini saya percaya, saudara yang sudah dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, engkau dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari angkat tangan saudara dan minta Tuhan Roh Kudus berhembus menjamah setiap kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami semua Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang begitu menguatkan buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mengangkat Tuhan tangan kami kepada hamba-Nya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pak Victor Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Nya Tuhan. Boleh Tuhan Yesus firman ini Tuhan boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Dalam kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga untuk Pak Victor Tuhan, pelayanannya Tuhan. Senantiasa Kau memberkati terus Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Diberikan kesehatan daripadamu Tuhan. Berkati juga untuk istri dan anak-anaknya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, bekerja Tuhan. Usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin.